Di sebuah kota bernama Faramin, Iran, pada era 1950 hingga awal 1960 tersiar sebuah kisah kelam yang membuat masyarakat setempat merasa resah. Kisah ini berpusat pada sosok seorang pria bernama Hoshang Amini. Lahir pada tahun 1936, Hoshang kelak akan dikenang dalam sejarah negaranya dengan sebuah julukan yang menyeramkan, hantu sumur kanat. Mengapa masyarakat menjulukinya demikian? Antara tahun 1954 hingga 1962, Hoshang yang terkadang dibantu oleh beberapa orang rekannya telah melakukan serangkaian tindakan kriminal berat yang menyebabkan hilangnya nyawa 67 orang. Setelah merenggut nyawa para korbannya, ia selalu meninggalkan jejak yang misterius dan meresahkan. Ia menyembunyikan jasad mereka di dalam sumur-sumur tua atau saluran air bawah tanah yang oleh masyarakat setempat disebut kanat karena kebiasaannya menggunakan sumur-sumur tersebut sebagai tempat persembunyian terakhir para korban. Masyarakat pun mulai menyebutnya sebagai hantu sumur. Rantai tragedi yang ia buat pada akhirnya menemui titik akhir ketika ia berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Dalam proses pemeriksaan, Hoshang mengakui seluruh perbuatannya tanpa ada yang disembunyikan. Namun, hal yang paling menyayat hati adalah ia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas duka mendalam yang telah ia sebabkan bagi banyak keluarga. Karena beratnya kesalahan yang ia perbuat, Hoshang menjalani proses hukum, dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan akhirnya dihukum mati beberapa bulan setelah penangkapannya pada Desember tahun 1963. Hingga hari ini, catatan kelam Hoshang Amini tetap menjadi sejarah gelap dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah kriminal Iran, melampaui catatan kasus-kasus kriminal besar lainnya di negeri tersebut. Kisah hidup Hoshang Amini dimulai di tengah kesulitan. Lahir pada tahun 1936 di Faramin. Ia tumbuh dalam sebuah keluarga besar yang retak setelah sang ayah pergi meninggalkannya. Tanpa sosok ayah, Hoshang harus menjalani masa kecil yang serba kekurangan. Kemiskinan menjadi teman sehari-harinya dan yang lebih menyakitkan, ia kerap menjadi korban kekerasan fisik dari anggota keluarganya sendiri. Beranjak dewasa, nasibnya tak banyak berubah. Hoshang memilih untuk tidak menikah dan hidup tanpa pekerjaan tetap. Namun, di tengah hidupnya yang sepi, ia menemukan hiburan dan ketenangan melalui musik karya Parviz Yahagi serta lantunan puisi-puisi indah dari Hafez. Sayangnya, kedamaian itu perlahan memudar. Pikiran Hoshang mulai berubah dan ia mengembangkan sebuah obsesi gelap, keinginan untuk membersihkan dunia dari korupsi. Dalam sebuah wawancara di kemudian hari, ia bahkan mengaku bahwa dorongan untuk mulai menumbuh orang dipicu oleh sosok Asghar, sang penumbuh. Saat peristiwa kejahatan yang melibatkannya terjadi, Hoshang sebenarnya sedang mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang pengemudi truk. Namun, nyatanya ia lebih sering menggunakan waktunya untuk berbuat jahat, yakni dengan memeras para pedagang di kampung halamannya di Faramin. Bayangkan sebuah kota yang tenang, anak-anak bermain di jalanan, dan orang-orang hidup tanpa curiga. Namun, di tengah kedamaian kota Faramin pada pertengahan tahun 1950, terdapat seorang penumbuh yang mengintai. Penumbuh itu memiliki nama Hoshang Amini. Hoshang bukanlah penumbuh biasa. Ia adalah predator. Target favoritnya adalah mereka yang paling tak berdaya. Anak laki-laki muda yang kebetulan berjalan sendirian di jalanan Faramin. Meski pria dan wanita dewasa juga tak luput dari incaran, anak-anak adalah mangsa yang paling sering ia jadikan tumbal. Modus operandinya licik dan dingin. Hoshang akan memancing atau menculik korbannya, membawa mereka jauh ke daerah terpencil, di mana teriakan
tak akan ada yang mendengar. Di tempat tersembunyi itulah mimpi buruk para korban dimulai. Mereka akan diikat, disiksa, dan dirampas kehormatannya. Sebelum Amini merenggut nyawa mereka dengan cara mencekik. Namun, kematian ternyata bukan akhir dari kekejaman Hoshang. Dengan hati yang telah mati rasa, ia akan memenggal kelapa korbannya menggunakan pisau. Lalu, ia membuang mamat-mamat tak berkepala itu ke dalam sumur-sumur tua atau saluran air yang gelap, seolah menyembunyikan rahasia dosanya. Dunia luar baru tersadar akan keberadaan monster ini pada bulan Maret tahun ke-1954. Masyarakat di daerah Nematabat dikejutkan oleh penemuan yang mengerikan. Sesosok mamat tanpa kepala ditemukan mengambang di saluran air. Kengerian itu belum selesai. Hanya sebulan berselang, giliran Dolatabad yang berduka. Mamat, seorang wanita muda, juga dalam kondisi tanpa kepala, ditemukan di tempat serupa. Ketakutan merayap di setiap sudut kota. Ternyata, ini bukan kejadian sekali. Gelombang penumbuhan sadis ini telah berlangsung di sekitar Faramin selama bertahun-tahun. Dan yang membuat darah semakin dingin, Hoshang terkadang tidak beraksi sendirian. Dalam kegelapan malam, ketika rasa kemanusiaan telah lenyap, ia dan beberapa rekannya yang sedang mabuk pernah melakukan hal yang tak terbayangkan oleh nalar sehat. Mereka menculik seorang anak laki-laki, mempermainkan nyawanya, menyiksanya secara bergantian dengan kekejaman yang luar biasa, sebelum akhirnya membiarkannya mati. Selama bertahun-tahun, Faramin hidup dalam teror. Setiap kali seorang anak terlambat pulang, atau ada sumur tua yang berbau aneh, jantung warga akan berdebar ketakutan. Kisah Hoshang bukan sekedar cerita horor pengantar tidur, melainkan catatan kelam sejarah tentang sisi paling gelap manusia, di mana kekejaman yang tak terperikan bisa terjadi begitu saja, mengintai di balik sudut jalan yang kita lalui setiap hari. Bayangkan sebuah kota yang tenang, tiba-tiba diguncang oleh misteri yang mencengangkan, hingga menjadi berita nasional di awal tahun 1960. Segalanya bermula ketika jasad seorang pria asing asal Jerman ditemukan di sebuah pemakaman di daerah Mesgarabat. Pria malang itu ditemukan dalam keadaan misterius, persis seperti pola kasus-kasus aneh yang terjadi sebelumnya. Polisi bekerja keras menyelidiki tempat kejadian. Namun sayangnya, mereka seperti berpacu dengan waktu tanpa menemukan petunjuk apapun. Ketiadaan fakta ini memicu imajinasi liar warga. Muncul berbagai teori di tengah masyarakat, dari yang masuk akal hingga yang berbau mistis. Seperti anggapan bahwa korban mungkin berada di bawah pengaruh hipnotis sebelum akhirnya meninggal. Namun, ketakutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tak lama setelah itu, desas-desus yang lebih meresahkan mulai berhembus di sudut-sudut kota. Warga meyakini ada sosok gelap dan berbahaya yang kini mengincar anak-anak laki-laki di kota mereka. Rumor ini membuat kepanikan melanda. Para orang tua menjadi sangat waspada, terutama setelah banyak anak laki-laki muda dilaporkan menghilang secara misterius. Beberapa dari mereka pergi bermain dan tidak pernah kembali ke rumah, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Titik terang yang sekaligus menyisakan kesedihan yang mendalam akhirnya tiba pada tahun 1962. Seorang pegawai pengadilan secara tidak sengaja menemukan jejak yang mencurigakan dan mengarah ke sebuah sumur tua di dekat kota. Ketika polisi tiba dan melakukan penyelidikan di area sumur tersebut, hati mereka teriris. Di sana, mereka menemukan dua anak laki-laki yang telah menjadi korban dari kejahatan yang sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan. Melalui pencocokan data dengan laporan warga, polisi akhirnya mengetahui identitas mereka. Keduanya adalah anak-anak penjual tiket lokal yang beberapa waktu lalu dilaporkan hilang. Kasus ini pun menutup lembaran kelam di Mesgarabat dengan luka yang mendalam. Ia menjadi pengingat akan masa lalu misterius yang pernah mengguncang ketenangan kota, di mana ketakutan akan sosok tak dikenal sempat membuat seluruh warga menahan napas. Kisah penangkapan sosok yang dikenal dengan nama Hoshang Amini ini sebenarnya memiliki dua versi cerita yang menarik.
Kedua versi ini menunjukkan betapa rumit dan banyaknya kejutan dalam proses polisi menangkapnya. Versi pertama, yakni pengakuan di hari perayaan. Saat itu, polisi memergoki seorang pemuda yang tampak seperti gelandangan di dekat sebuah sumur. Tingkah lakunya dinilai mencurigakan, sehingga polisi menduga ia mungkin terlibat dalam sebuah komplotan kasus kejahatan berat. Pemuda ini pun dibawa untuk dimintai keterangan. Awalnya, ia memperkenalkan diri sebagai Hoshang Amini dan bersikeras tidak tahu apa-apa soal kasus besar yang sedang diselidiki polisi. Namun, ia justru memiliki satu permintaan aneh. Ia ingin berbicara dengan seorang wartawan. Ketika wartawan itu akhirnya datang, Hoshang malah membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan semua orang. Dengan tenang, ia mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik serangkaian kasus tragis yang merenggut nyawa beberapa anak dan seorang pria yang berasal dari Jerman. Versi kedua, yakni petunjuk dari pencuri sepeda dan persembunyian yang unik. Di sisi lain, ada versi cerita kedua yang tak kalah dramatis. Ceritanya bermula ketika polisi menangkap seorang pria bernama Hamid. Hamid ini sebenarnya hanya ditangkap karena kasus pencurian sepeda biasa di Teheran. Namun, saat diinterogasi, Hamid memberikan petunjuk berupa alamat Hoshang Amini dan mengaku bahwa ia hanyalah orang suruhan dalam komplotan tersebut. Polisi pun langsung bergegas ke alamat yang dimaksud. Tapi naas, saat tiba di sana, Hoshang tidak ada di tempat. Polisi tidak menyerah. Mereka terus melacak dan akhirnya memastikan bahwa Hoshang adalah target utama dalam kasus besar ini. Jejaknya akhirnya tercium di rumah saudara perempuannya. Dan tebak apa yang terjadi saat digerebek? Kabarnya, untuk mengelabui pencarian, ia bahkan sempat menyamar dengan berdandan layaknya seorang perempuan. Berawal dari sebuah petunjuk kecil yang diberikan oleh seseorang yang sedang menjalani pemeriksaan, pihak berwajib akhirnya menguak sebuah misteri yang menggemparkan. Mereka berhasil menemukan tubuh tak bernyawa yang setelah diidentifikasi ternyata adalah Ernst Lang, seorang warga negara Jerman yang berprofesi sebagai konsultan ekonomi. Saat dihadapkan pada meja pemeriksaan, Hoshang dengan nada yang tenang menceritakan kisah kelamnya. Ia menuturkan bahwa suatu hari di Teheran, ia menemukan Ernst yang sedang tidak sadarkan diri di jalanan. Alih-alih menolong, Hoshang justru membawa pria itu ke kawasan Mesgarabat, mengambil barang-barang berharganya, dan meninggalkan Ernst di dasar sebuah sumur tua. Namun, cerita tentang Ernst hanyalah satu dari banyak kisah pilu lainnya. Dalam sesi pemeriksaan berikutnya, Hoshang mengakui sebuah fakta yang mengejutkan. Ia telah mengakhiri 67 nyawa manusia, beberapa di antaranya terjadi di wilayah Iran bagian utara. Kabar penangkapan ini seketika menjadi sorotan utama media. Para jurnalis dibuat ternganga oleh sebuah kontras yang aneh. Hoshang selalu berbicara dengan nada yang tenang, sopan, dan terukur. Sangat berbeda dengan kesan yang biasa melekat pada pelaku perbuatan tercela berskala besar. Di mata masyarakat dan media, Hoshang memiliki ciri khas yang unik. Penampilannya selalu terlihat kurang terawat dan tidak rapi. Dan ia selalu mengenakan sebuah topi felt khas di kepalanya. Karena ciri khas inilah, koran-koran setempat menjulukinya sebagai sosok misterius topi felt. Ketika ditanya oleh wartawan mengenai alasan dibalik rangkaian perbuatan kelamnya, Hoshang mengaku terinspirasi oleh kisah tokoh bernama Asgar dari masa lalu. Ia bahkan memiliki pemikiran yang sangat keliru, yakni merasa ingin membersihkan lingkungan dari orang-orang yang ia anggap tidak baik atau berbuat curang. Meski begitu, alasan yang ia buat sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh hukum dan kemanusiaan. Setelah kisah kelamnya terungkap ke publik, Hoshang harus menelan pil pahit. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bernaung, justru memilih untuk menarik diri. Selama masa persidangan, hingga ia menjalani masa tahanan, hampir tak ada satupun anggota keluarganya yang sudi menjenguk atau berbicara dengannya. Hoshang pun harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, menjalani sisa hari-harinya dalam kesepian, jauh dari hangatnya sebuah keluarga. Di balik jeruji besi yang dingin, Hoshang menjalani hari-hari terakhirnya.
Setelah melalui proses hukum yang singkat, hukuman tertinggi telah dijatuhkan atas dirinya. Sebuah konsekuensi pahit dari jalan kelam yang pernah ia pilih di masa lalu. Menunggu waktu yang tak terelakkan di dalam sel, Ho Xiang mendapat kunjungan dari sosok yang seharusnya paling ia harapkan, yaitu kakaknya. Namun, ruangan itu tidak dipenuhi oleh kehangatan keluarga. Kakaknya datang dengan hati yang remuk dan kekecewaan yang mendalam. Ia menegur Ho Xiang keras atas kesalahan besar yang telah dilakukannya. Air mata dan kepedihan bercampur menjadi satu. Sebelum akhirnya sang kakak berpaling, meninggalkan sel dengan langkah berat dan hati yang terluka. Kisah perjalanan hidup Ho Xiang yang penuh liku dan berujung penyesalan ini ternyata sampai ke telinga salah satu sosok yang selama ini ia idolakan, Parviz Yahagi. Tergerak oleh rasa kemanusiaan dan empati, Parviz memutuskan untuk mengunjungi Ho Xiang. Sebanyak 5 kali Parviz datang ke penjara, duduk bersama, dan berbicara dari hati ke hati dengannya. Percakapan intim itu pun direkam ke dalam sebuah kaset. Namun, Parviz dengan bijak memilih untuk tidak membuka seluruh sisi gelap dari masa lalu Ho Xiang kepada umum. Ia lebih fokus pada pesan moral dan penyesalan di balik jeruji itu. Kaset rekaman tersebut pada akhirnya tidak pernah dirilis ke publik. Keputusan ini diambil bukan untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai bentuk rasa hormat dan perlindungan bagi kedamaian hati keluarga yang pernah dirugikan oleh Ho Xiang Amini. Di penghujung usianya, ketika bayang-bayang waktu semakin mendekat, Ho Xiang menemukan secercah ketenangan. Ia berpesan, jika ada satu orang yang ia ingin temui untuk terakhir kalinya sebelum menutup mata, itu adalah Parviz. Bagi Ho Xiang, Parviz kini bukan lagi sekedar sosok idola yang jauh di mata, melainkan seorang sahabat sejati yang sudi hadir, mendengarkan, dan duduk di sampingnya di saat ia paling sendirian. Angin Desember tahun 1963 berhembus dingin di lapangan Tukkaneh. Ribuan orang berdesakan datang dari Faramin hingga Teheran untuk menyaksikan sebuah momen bersejarah yang kelam. Di tengah kerumunan itu, berdiri sosok Ho Xiang Amini bersama Safar Ali Rahimi, bersiap untuk menjalani vonis akhir dari hukum yang berlaku. Menghadapi detik-detik terakhirnya, nyali Ho Xiang sama sekali tidak ciut. Sebagai satu-satunya permintaan yang dikabulkan, ia diizinkan untuk melantunkan untayan puisi karya penyair agung Hafez. Suaranya terdengar tenang, seolah ia sedang bersiap untuk sebuah perjalanan panjang, bukan menuju akhir hayat. Tepat sebelum waktu itu tiba, ia menatap dua wartawan yang hadir. Dengan tatapan yang tajam namun damai, ia menitipkan sebuah pesan mendalam yang menggugah kesadaran. Pesannya berbunyi demikian. Mengakhiri hidupku tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa-apa. Carilah akar permasalahannya. Kalian memiliki begitu banyak dokter dan kaum terpelajar. Ketahuilah, ada ribuan orang sepertiku di Teheran. Dan aku sama sekali tidak merasa takut. Tak lama kemudian, Ho Xiang Amini pun menutup matanya untuk terakhir kali. Meninggalkan dunia dengan pesan yang masih menggema. Sesuai dengan wasiatnya, jasadnya tidak dibiarkan menjadi tontonan. Jasadnya diserahkan kepada sang kakak. Dengan penuh duka, sang kakak membawa pergi jenazah adiknya, menguburkannya di sebuah tempat rahasia yang kini tak ada yang tahu di mana letaknya. Tubuh Ho Xiang telah tiada, namun kata-kata terakhirnya tentang akar permasalahan dan ketidaktakutannya tertinggal abadi untuk direnungkan oleh dunia. Pada suatu hari di tahun 2015, seorang aktor dan sutradara film ternama bernama Zakaria Hashemi menerima sebuah hadiah yang sangat unik. Hadiah itu bukanlah barang mewah, melainkan sebuah kaset audio berisi rekaman wawancara dengan Ho Xiang Amini. Saat mendengarkan cerita dari dalam kaset tersebut, hati Zakaria tergerak. Ia merasa ada pesan mendalam dari perjalanan hidup Ho Xiang yang perlu disampaikan kepada banyak orang. Dari sanalah sebuah inspirasi besar lahir. Zakaria pun mulai merajut kata-kata. Ia menuangkan kisah nyata
yang ia dengar dari kaset itu, yang sedikit dibalut dengan sentuhan cerita, agar pesannya lebih menyentuh ke dalam sebuah buku. Buku tersebut akhirnya terbit dan ia beri judul Hukuman Terakhir. Melalui buku ini, Zakaria berharap kisah yang berawal dari sebuah kaset usang itu dapat membuka hati dan memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang membacanya. Mendengarkan atau menyelami kisah nyata tentang Hoshang Amini meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan meresap ke dalam hati. Kisah ini tidak sekedar terasa seperti sebuah catatan peristiwa, melainkan seperti sebuah cermin yang memantulkan realitas kehidupan yang begitu kompleks dan rapuh. Kita diajak untuk merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh seseorang ketika nasibnya berada di persimpangan jalan yang pelik. Ada rasa haru, prihatin dan empati yang tumbuh saat kita menyadari bahwa di balik setiap keputusan besar yang diambil, ada jiwa dan perasaan manusia yang sangat terdampak. Kisah ini membuat kita semakin sadar dan menghargai betapa berharganya setiap detik kehidupan, serta pentingnya melihat seseorang dengan hati, bukan sekedar dari luarannya saja. Kisah nyata seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk dikupas lebih dalam, dipahami tanpa sensasi, dan diabadikan agar tidak hilang di telan waktu. Di channel ini, kami berkomitmen menghadirkan setiap fakta dengan integritas, menghormati korban, dan mengungkap sisi sejarah yang sering tersembunyi. Jika kamu percaya bahwa kebenaran layak untuk didengar, dan kamu ingin terus menyelami kisah nyata yang menggetarkan tanpa kehilangan kedalaman, tetaplah di sini. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadilah bagian dari komunitas yang selalu ingin tahu lebih jauh. Karena selama masih ada yang ingin mendengar, kami akan terus bercerita. Apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari kisah ini? Tulis di bawah kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.